Kasus kehamilan Erika Carlina yang sedang menjadi sorotan publik kini berkembang semakin luas dengan munculnya kabar mengejutkan dari DJ Brafi. Setelah pengakuan Erika di podcast Deddy Corbuzier yang mengungkap kehamilan 9 bulannya, DJ Panda terus menjadi sasaran tudingan netizen yang budiman sebagai ayah biologis dari anak yang dikandung Erika. Namun, Brafi membeberkan bahwa dirinya menerima banyak pesan langsung dari para pengikutnya, dan diantaranya ada 2 perempuan lain yang mengaku juga pernah dihamili oleh DJ Panda. Menurut Brafi, kondisi kedua perempuan itu sama memprihatinkannya seperti Erika, di mana satu diantaranya akan segera melahirkan, sementara yang lain sudah melahirkan. Meski belum ada bukti pasti terkait kebenaran pengakuan tersebut, hal ini semakin memperkeruh kontroversi yang menjerat DJ Panda. Di tengah polemik ini, DJ Brafi menunjukkan sikap keseriusannya terhadap Erika Carlina. Walau dirinya memastikan bahwa anak yang dikandung Erika bukan anaknya, Brafi menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab dan menikahi Erika Carlina jika restu dari Tuhan serta keluarga mereka diberikan. Hal ini semakin mengundang perhatian publik, terutama karena Brafi sebelumnya dikenal selalu memberi dukungan moral pada Erika sejak kasus kehamilannya mencuat ke publik. Drama ini pun semakin menjadi perbincangan hangat netizen yang budiman, yang membandingkannya dengan skandal-skandal serupa di dunia hiburan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gak DJ, gak MC-nya sama-sama bobrok. Dengar-dengar DJ-nya masih ngambilin anak orang lagi ya. Ada lagi yang belum ter-up gitu. MC-nya juga selingkuh sama pegawai biliar. Sama ini. Sama pegawai biliar, Mak. Bayangin, emang berdua itu emang kayaknya kalau perform berburu deh kayaknya. Kasir biliar. Ya nanti ke kota ini berburu lagi. Invest lah ya, invest peranakan gitu. Bikin cabang. Rame kali di berandaku, FYP ku semua panda. Kalian lagi terpanda-panda ya? Ih, emang seganteng itu dia sampai kalian terpanda-panda. Awak nanya aja lo ini, nanya lo adik nanya ada apa masih panda? Kok heboh kali? Nggak laki, perempuan, mama-mama, bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek, atuk-atuk, uak-uak, semuanya bahas panda. Ada apa masih panda ini, geng? Itu yang DJ itu kan, si Giovanni kan, yang punya PT itu kan, yang katanya ganteng banget itu. Kenapa masih panda ini? Info apa? Kepo loh aku, soalnya kan aku nggak pernah masuk klub gitu kan, jadi aku nggak ngerti kayak mana. Ada apa masih panda ini? Kalian udah lihat belum SG-nya di Deddy? Udah lihat belum kalian weh? Pasti kalian yang udah lihat seksi. Wow, ternyata nggak cukup 1 pepeu. Korbannya bukan hanya 1, ternyata lebih dari 1. Wajarlah lebih dari 1. Anak aja udah 2, ya kan? Nggak nikah, anak 2, otomatis 2 pepeu. Kalau iya 1 pepeu, tapi kayaknya nggak 1 pepeu itu, 2 pepeu itu, ya kan? Tambah lagi dengan Mbak R, otomatis sudah 3 pepeu. Tambah lagi SG-nya Deddy. Oh, doyan pepeu rupanya. Ngapain lah kamu bazir? Buang sana, buang sini, buang sana, buang sini. Bagus kau nikah, ya kan? Jadi biar fokus kau sama 1 pepeu. Jadi anak kau itu 1 induk semua. Nggak masalah mau berapa induk. Intinya kau tanggung jawab. Ini tanggung jawab kau nggak bisa. Malah nggak berasa bersalah. Setiap live sombongnya minta ampun. Seolah-olah udah artis besar, udah ternama, ya kan? Siapa sih yang nggak kenal gua umpamanya kayak gitulah ya weh. Aku pun gak kenal ya sama kau. Alah, karena Mbak R-nya makanya dia kulihat kau, ya kan? Ku amati semua live kau. Ternyata isinya gak ada yang rendah, meninggi kau. Roda itu berputar. Mungkin sekarang iya kau suka pamer kan? Sekali live 1 juta, sekali live 1 juta. Roda itu berputar. Mana tahu besok kan weh, sekali live 1.000 rupiah, 200 rupiah. Ganteng doang, modal pisang. Andrew, cepat kau lahir, ya, cepat kau lahir.
nanti kau sukses. Kalau kau udah sukses, Alan, otomatis bapak kau udah tua. Ketika bapak kau udah tua, nyamperin kau, aku bapak kau nak, aku bapak kau nak. Minta uangmu nak, kau kasihlah 2.000 rupiah. Kau kasih tahu sama kau ya. Bagus, kau minta maaf. Kau mengakui kesalahan kau sebelum terlambat. Karena kalau sampai terlambat, ya kan, redup kau sayang, redup. Nggak laku lagi ketampanan kau sayang. Nggak laku lagi DJ kau sayang. Bagus kau klarifikasi, minta maaf dan mengakui kesalahan kau sebelum terlambat. Jadi kan kalian udah pasti tahu lah ya kan, artis yang lagi viral hamil 9 bulan datang ke podcast, pacarnya tidak mau bertanggung jawab. Jadi aku memang sudah menonton podcastnya itu full, dan bahkan videonya itu juga ada beberapa diposting sama akun-akun lain. Aku tidak ada sebagai fans, aku tidak ada sebagai penggemar, dan juga tidak sebagai head, pure sebagai penonton. Dengan kejadian ini pasti ada pro dan kontra, kita tidak bisa pungkirin itu. Sedangkan sekelas Agnes Monica, Cinta Laura, dan Anggun aja ada pro dan ada kontra. Cuman aku kasih apresiasi sama artisnya, karena di tengah-tengah polemik permasalahan yang datang ke dalam kehidupannya, dia mau mempertahankan janin yang dia kandung. Gak tau lah aku kalian hate atau komentar kalian itu memang ya layaknya kalian seperti itulah berkomentar yang mengatakan dia bangga dengan kasus yang dia alami, dia bangga mengumbar aib. Ini sudah langkah yang salah dari awal. Kalau sekiranya dia diam-diam dan dia tiba-tiba melahirkan, menjadi pertanyaan dong. Kalau dia mengutarakan, kalian juga salahkan dong. Memang sudah risikonya itu untuk dia. Terlalu sangat miris ku tengok ada itu mantannya artis sesama perempuan, sama-sama yang pernah mengalami namanya kegagalan. Terus yang lagi viral ini gagal mendapatkan tanggung jawab dari laki-laki yang bikin dia hamidun. Si perempuan hantu belau ini gagal mempertahankan rumah tangganya walaupun sudah punya anak. Kau memang teman laki-laki biawak itu, dan kau mungkin tidak mengenal perempuan yang dihamiduninya. Tapi kau sebagai perempuan hantu belau seharusnya punya empati, punya simpati, punya rasa kasihan. Karena kalian sama-sama perempuan dan sama-sama pernah mengalami namanya kegagalan. Dan buat kalian juga yang mengatakan fansnya malah menormalisasi, memang betul dia salah. Tapi apakah se-Indonesia ini harus menghujat dia? Dan tidak ada memang pembenaran hamil di luar nikah. Dan kita lihat sendiri kan, dia juga tidak bangga dengan kejadian itu. Tapi balik lagi, di samping komen-komen yang hate, di samping komen-komen yang mungkin menasehati, aku hanya fokus kepada satu perempuan ini. Sanggup ya kau melakukan hal demikian? Dipertontonkan publik seakan-akan kau itu perempuan yang tidak pernah lepas dari kesalahan dan dosa. Sebesar apapun dosanya seseorang, sekotor apapun seseorang, ketika dia minta ampun kepada Yang Maha Kuasa dengan air mata, dengan pertobatan, doanya itu bisa menembus langit loh. Paling tidak kalau memang kau nggak punya empati dan membiarkan si laki-laki itu tidak bertanggung jawab, ya kau juga jangan main ngejek lah. Masih punya OTK kan? Gunakan. Inilah mungkin salah satu alasan kenapa anak-anak sambung kau itu nggak suka sama kau, ya kan? Ini buat yang ngebully Erika, jadi aku udah nonton podcastnya sampai habis dan jadi paham beberapa alasan kenapa dia itu memilih speak up. Yang kata orang-orang, lu ngapain ngebar aib, lu hamil kagak ada ini aja, lu omongin sana sini. Aku paham guys. Yang pertama, dia itu dalam keadaan terancam dan sudah diancam. Dan bentuk pengancaman itu atau kejahatan yang akan dilakukan itu tuh bentuknya pengeroyokan, dibombardir. Bahkan si laki-laki yang mengancam itu tuh sudah menetapkan tanggal waktu dimana si Erika ini akan dibombardir sama fans-fansnya, yaitu saat Erika melahirkan si bayi tersebut. Kayaknya Erika ini sudah tidak mampu menahan itu semua. Coba bayangkan kalau Erika ini diem ya, terus tiba-tiba pada saat dia melahirkan ada segerombolan orang-orang ini, anomali-anomali ini ngebully dia, ngata-ngatain dia, lu hamil, bla bla bla, padahal yang hamilin itu laki.
gitu. Tapi yang ngebully fans-fansnya itu bukannya malah kayak my goodness. Lebih baik dia mengklarifikasi di depan daripada klarifikasi di belakang setelah semua rame. Itu pun juga kalau nggak ada netizen lain yang ikut-ikutan ya. Jadi menurut dia kayaknya mending klarifikasi di depan seclear-clearnya. Itu alasan dia. Mengingat ya, jangan lupa kelakuan si laki-laki tersebut selama Erika hamil tuh aduh, di luar nalar tuh kayaknya bukan manusia, bejir. Terus kalau ada yang bilang, ya lapor aja, ngapain podcast? Ya itu permasalahannya, meskipun dia lapor itu nanti tetap akan meledak di belakang karena sistem pengancamannya atau kejahatannya itu bombardir atau dikata-katain atau bullying, pengeroyokan lah dilakukan sama banyak orang di media sosial. Jadi kayaknya dia itu menyelamatkan diri dulu dengan cara podcast itu untuk menggulirkan semuanya biar jelas daripada meledak. Yang ngeledakin bukan dia tapi orang lain, which is tuh pelakunya gitu ya. Terus poin yang kedua dia tidak minta orang lain untuk menormalisasi apa yang dilakukan. Itu yang pertama. Dia tidak minta orang lain untuk mewajarkan apa yang sudah terjadi sama dia. Nanti ada aja nih netizen komen, ya tapi kan dia bisa menginfluence orang lain untuk menormalisasi hal tersebut. Ya itu masalahnya, dia tidak menginfluence. Dia menekankan bahwa itu bukan hal yang bisa dibenarkan. Kalau ada aja nanti netizen komen lagi nih, takutnya nanti ada anak-anak yang ikut. Pertanyaannya, kenapa bisa anak-anak nonton podcastnya Om Deddy? Kenapa bisa anak-anak nih diizinin mama bapaknya megang HP nonton begituan? Nanti ada aja lagi yang ngomong, ya kan kita nggak bisa ngontrol anak-anak 24 jam betul. Makanya kita sebagai orang tua berusaha sebisa mungkin menanamkan ilmu-ilmu atau kepercayaan-kepercayaan yang sudah kita pegang agar anak ini meskipun dihadapkan oleh berbagai keliaran di luar sana, anak tetap teguh pada pemikirannya, pada pendiriannya, apalagi yang sudah kita ajarkan sebagai orang tua. Sambil berdoa, semoga anak-anak kita tidak mengalami hal yang sama, gitu. Ini penutupan ya, banyak juga yang bilang kayak, ngapain sih sekarang berita begini laku banget, gitu. Banyak banget influencer jadi selingkuhan, hamil kagak ada suaminya, kok rame banget ada yang nonton gitu ya. Ya itu kan gimana ya, dunia, gak cuma Indonesia tuh suka banget sama berita-berita begituan. Lu kagak ingat tuh di luar negeri ada tuh acara yang kayak, ini anak lu apa bukan gitu. Itu persidangan, terus anak ini ditentukan ini DNA-nya sesuai nggak sama yang laki-laki yang sekarang dinikahin ini, ternyata bukan. Itu laku, nggak cuma di Indonesia ya. Jadi semua itu kembali pada diri kita sendiri. Kita mau jadi pribadi seperti apa, mau nonton yang kayak gimana ya, selera musik seperti apa, berita seperti apa yang kita sukai, itu kembali pada diri kita sendiri. Intinya itu semua kembali pada diri kita sendiri. Gimana kita menyikapinya gitu loh ya, pokoknya udah gitu aja. Sekian, terima kasih, bye.